Di negara saya, orang senyum kayak gitu pasti mau pinjam duit. Oh, kenapa nangis? Mulai dari seni, kuliner, Kenapa dia nangis, sampai guys? tradisi Indonesia punya segalanya. Mereka coba makan rendang, sambal, sate, malah ketagihan. Awalnya mereka pikir Indonesia itu ya cuma negara tropis biasa, panas, padat, ramai. Tapi semua itu berubah ketika mereka benar-benar datang, menyentuh tanahnya, melihat wajah masyarakatnya, dan merasakan atmosfernya. Ekspektasi yang selama ini dibangun lewat berita langsung runtuh. Dan yang tersisa cuma rasa kagum, haru, dan penyesalan. Kenapa nggak dari dulu datang ke sini? Kenapa bisa begitu? Yuk, dengerin ceritanya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke guys, bule gue mikir Indonesia biasa aja. Tapi ternyata gila banget. Ekspektasi gue langsung hancur total. Kita simak video ini. 5 culture shock di Indonesia. Fuh. Semua orang senyum terus. Di negara saya, orang senyum kayak gitu pasti mau pinjam duit. Makan apa aja harus pakai nasi. Mie pakai nasi, kentang goreng pakai nasi, es krim belum sih. Janji jam 3, datang jam 4. Maaf, macet ya. Ayam di sini. Aduh. Bangunin jam 4 pagi. Bro, weekend dong, please. Bulu. Awalnya saya kira itu nama saya. Tapi aku cinta Indonesia. Banyak orang asing, terutama dari negara maju, punya pandangan sempit tentang Indonesia. Mereka pikir Indonesia itu cuma hutan, kemiskinan, dan ketertinggalan teknologi. Tapi begitu mendarat di bandara, masuk ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, kota mereka besar langsung terdiam. Gedung pencakar langit, mal mewah, jalan tol modern, dan layanan digital yang bahkan lebih canggih dari beberapa negara Eropa. Langsung jatuh cinta sama Indonesia. Wow, ada ini, ada banyak ini, budaya, alam, orang, semua. Ya, sekarang yang penting ya inspirasi. Karena banyak orang di sini, mereka gak eksplorasi negara mereka. Mereka always pengen negara luar, ke sini ke situ. Tapi ada banyak yang bagus. Lihat ke situ, ini orang-orang yang lebih suka ke luar negeri daripada datang ke tempat-tempat indah di Indonesia. Jadi menurut kalian Indonesia indah? Indah sekali. Indah sekali. Coba Ya? bicara sama mereka ini orang-orang yang menabung. Indah sekali. Menabung. Ini orang-orang yang menabung dari sekarang untuk pergi ke luar negeri. Benar atau salah? Benar. Oh, mungkin gak paham. Iya. Salah. Tolong bilang jangan simpan uang untuk ke luar negeri, tapi simpan uang untuk jalan-jalan di Indonesia. Iya benar. Terus ada banyak tempat wisata di provinsi ini, di Banten. Ada Ujung Kulon, ada Baduy. Gak terlalu jauh, bisa naik motor ke situ gitu. Wih, pintar. Gila pintar banget saya duduk, tidak masalah. Oke, makasih. Hatunahun, selamat makan. Oke teman-teman, selamat datang. Sekarang I have masuk restaurant. Okay guys, I was trying to speak in Bahasa there. I've just come into this restaurant to take refuge from the rain, and this particular restaurant, just by pure coincidence, specializes in one of my favorite dishes here in Indonesia, ayam bakar. Ayam is chicken, bakar is ayam grilled. bakar. I don't know how they do it, but it has so much flavor to it, this beautiful barbecued flavor. And yeah, there's so many people in here, so that's always a good sign. If a place is popular, usually it means the quality of the food is good. Ayam bakar guys. Wih, jengkol. Apa jengkol tuh guys? Jengkol nih macam sate kah apa? Ayam kah ini apa? Jengkol. Coba kalian komentar guys. Saya tidak paham apa jengkol tuh. Hati ayam kah? Bukan hati. Ini kenapa nangis? Ini pas depot nangis lagi.
Terisak-isak pas gue balik ke Indonesia. Langsung hancur di detik pertama. Kalau di luar negeri, keramahan itu kadang terasa kaku dan formal. Tapi di Indonesia, bule sering heran. Kok orang sini bisa sehangat itu ke orang asing yang baru kenal? Ada yang ditolong pas tersesat, diajak makan, padahal baru kenalan. Bahkan disambut kayak keluarga sendiri. Ini bukan basa-basi, ini tulus. Ini tulus. Dan itu yang bikin banyak bule ngerasa Indonesia bukan cuma negara, tapi rumah kedua. Mulai dari seni, kuliner, sampai tradisi Indonesia punya segalanya. Mereka coba makan rendang, sambal, sate, malah ketagihan. Lihat upacara adat, dengar gamelan, bahkan sekadar duduk di warung kopi, semua terasa magis. Yang awalnya datang cuma buat liburan, banyak yang akhirnya tinggal lebih lama. Dan mereka bilang, Indonesia tuh bikin lo hidup, ngerasain hidup yang sesungguhnya. Rasanya aneh. Rasanya aneh. Tidak suka. Pertama kali orang asing coba makan jengkol. Jengkol. Apa jengkolnya? Yeah, that's alright. Yeah, that's good. Oh, ini enak. Enak pula. Yeah. Nice. What? Nothing. A few moments later. Toilet. Oh, what's that smell? Bule. Guys, these are my culture shocks in Indonesia. I'm living in Indonesia for 8 years and I made a lot of experiences. 8 tahun guys tinggal di Indonesia. People are ghosting me. Have you ever experienced this? Gila, 8 tahun ya? Everything. You want to close a deal and then ghosting. Why do Indonesians do this? Gak ada nasi, gak ada makan, no rice, no mealtime. A pizza or a burger is not considered a mealtime but only snacks because there is no rice with it. Mind-blowing, guys. You guys put food into the cupboard instead of the fridge. No clue why. People don't follow the traffic light. If you do this in Europe, it's really getting expensive and it's dangerous too. And the hardest one is nobody can take any decisions. People are afraid to be wrong and then lose the face. That's why everything goes so slow here. Is it true or not? Follow Bulu Sampat if you want to see more truthful content about Indonesia. You know guys, lari di Indonesia tuh selalu cari pengalaman yang seru banget buat aku sebagai bule. Dan ini alasan kenapa aku suka banget. Yang paling aku suka sih orang-orangnya. Kadang ada yang minta foto bareng dan aku sih santai aja. Tapi yang paling lucu tuh pas lagi lari banyak banget yang teriak semangat Mr. Bule. Aku gak kenal mereka, tapi rasanya kayak famous selama beberapa jam. Sepanjang rute juga sering ada penari tradisional, musik gamelan, atau marching band lokal. Organisasinya biasanya oke juga. Banyak water station, kadang ada buat juga. Gak bakal dehidrasi deh. Tapi jujur, aku hampir gak pernah lihat toilet di sepanjang rute. Dan itu agak nyebelin sih. Kalau di Belanda, biasanya ada banyak toilet di dekat lintasan. Tapi ada satu hal yang benar-benar bikin aku kaget pertama kali. Sebelum start half marathon di Jakarta pas hari kemerdekaan, tiba-tiba diputar lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Belanda, aku langsung ngerasa salah tempat dan guilty banget. Kejadian yang sama juga pas lari Makassar half marathon. Di negara lain gak pernah ada lagu kebangsaan sebelum race. Jadi itu lumayan culture shock. Tapi jujur ada juga hal-hal yang aku kurang suka. Kadang jalannya nggak ditutup total. Jadi harus zigzag ngindari motor atau mobil. Kalau di Belanda, semua jalan selalu ditutup full buat race.
Terus udara di sini sering bau asap pembakaran sampah. Di Belanda nggak ada yang bakar sampah di pinggir jalan, dan itu jelas lebih baik buat paru-paruku. Cuaca juga bukan teman, panas dan lembab bikin lari lebih berat. Tapi untungnya banyak rute race di Indonesia tuh cantik banget. Lewat sawah, hutan, alam, cepatnya jadi kerasa worth it. Oh ya, satu hal lagi, fotografernya banyak banget. Jadi bisa dapat foto finish line yang epic, kayak atlet profesional. Intinya sih, walaupun ada beberapa tantangan, aku suka banget lari di Indonesia. Dan mungkin lari di sini malah bikin aku lebih sering senyum daripada nos-nosan. Oke guys, dan di akhir perjalanannya bule ini cuma bisa terdiam. Apa yang awalnya ia pikir tentang Indonesia, bahwa negara ini biasa aja, panas, semraut dan penuh keterbatasan, semua hancur berantakan. Yang ia temui justru sebaliknya, keramahan yang gak dibuat-buat, keindahan yang gak bisa digambarkan dengan kamera, dan makanan yang bikin nagih, dan rasa kekeluargaan dari orang-orang yang bahkan belum pernah ia kenal. Ekspektasinya bukan cuma jatuh, tapi benar-benar dihancurkan oleh kenyataan yang jauh lebih indah dari ia bayangkan guys. Dari teknologinya yang maju, dari budaya yang hidup, hingga jiwa masyarakatnya yang penuh empati. Indonesia bukan negara biasa, Indonesia negara luar biasa. Dan mungkin inilah momen ketika seseorang dari luar negeri benar-benar memahami bahwa Indonesia bukan sekadar destinasi wisata, tapi rumah kedua yang penuh kehangatan. Jadi, untuk kamu yang menonton video ini, jangan pernah minder jadi orang Indonesia. Jangan pernah meremehkan negeri sendiri. Karena kenyataannya dunia luar justru terpesona dengan apa yang Anda miliki. Mungkin Anda sudah terbiasa hidup di Indonesia sampai lupa betapa istimewanya negara itu, negara Indonesia itu sendiri di mata orang asing. Dan saya justru menyarankan bahwa kalian sangat harus berbangga dengan keadaan yang ada di Indonesia, karena orang dari belahan dunia lain merasa diterima, sangat dihargai, dan akhirnya jatuh cinta dengan Indonesia. Kalau kamu bangga jadi bagian dari Indonesia, kalian boleh bantu video ini biar dunia tahu Indonesia itu gila dalam arti yang paling indah guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.